Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di webinar double bonus ya. Ini udah bonus di atas bonus di atas bonus soalnya udah. So, teman-teman, sebelum kita mulai seperti biasa ritual kita, apakah teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas dan bisa lihat saya dengan jelas? Sebelum kita lanjut ritualnya ya. Oke. Jelas Mas, alright, jelas. Halo semuanya, Mas Eri Setiawan. Rame banget ya. Hari ini yang register ada 580 orang, 280 sudah masuk di room teman-teman. So, Magetan hadir. Suara jelas, gambar ganteng. Mantap. So, teman-teman, sebelum mulai gitu ya, sebelum kita mulai, saya akan bacakan disclaimer ya. Kadang saya lupa baca disclaimer. Tapi hari ini saya tidak lupa, teman-teman. So, saya akan gedein gambar saya terlalu kecil ya. So, teman-teman, the following video clips or demonstration are for educational and instructional purposes only. If provide this video purely for the purpose of demonstrating and method of using the product. You should understand that all the content used in the video is purely for demonstration purposes only and is not a guide and does not provide any indication or prediction of actual result. As user, you understand and agree that hypothetical result obtained through the demonstration do not indicate in any way the result you may receive on using our products. So, teman-teman, semua video, clips, demonstration yang akan saya tampilkan tujuannya untuk educational purposes only. Jadi ini bukan sinyal, bukan trade rekomendasi, teman-teman. Sebagai user, teman-teman paham bahwasanya hypothetical result yang didapatkan dari demonstration tidak mengindikasikan dengan cara apapun hasil yang mungkin teman-teman dapatkan, ya. Mas Ahmad Sastra, kangen ngopi bareng Mas Angga dan Mas Fadli. Kroya hadir, ada yang dari Korea ya. Understand. Oke. Nih karena sudah selesai ya. Disclaimer-nya sudah selesai, kita tutup disclaimer-nya. Sekarang kita kembali ke chart. So, teman-teman, sesuai dengan jadwal kita hari ini ya. Jadwal kita hari ini adalah live charting. Saya akan geser. Sebentar, saya akan tolehin sedikit kamera saya ke sini. Oke. Agenda kita adalah live charting, teman-teman, hari ini. Mic saya udah nggak bisa lebih panjang lagi. Oke. Nggak apa-apa. So, kita akan ke chart gitu ya. Ini sisa-sisa live trading kemarin. Ini harusnya sudah cancel. Actually, harga sentuh area UFO yang ini dan continue down ya, teman-teman. Anyway, kita akan mulai. Hari ini agendanya adalah live charting dan Q&A. So, teman-teman, saya akan sebisa mungkin mengejar apa yang teman-teman chatkan di kolom komentar sehingga teman-teman bisa apa ya? Bisa mengajukan pertanyaan sambil saya buka chart live ya. Hai, saya masih SMA tapi saya tertarik dengan dunia trading. Welcome Mas Muhammad Kandriana gitu ya. Saya masih STM Mas bahkan. Di sini ada banyak yang STM kok Mas. Mas kan SMA ya. SMA STM kan sederajat ya. Hai, halo Kak. Wah, namaku kok Kai. Wah, ini Kai ini pasti Mas Kai Jurel ya. STM dan sapi kuning Tasikmalaya hadir. Oke, teman-teman, kita mulai dari mata uang favorit kita hari ini adalah Euro USD ya, teman-teman, Euro USD. Hari ini saya akan menggunakan time frame yang tidak biasa, yaitu kita akan live charting di H4 dan 21 menit ya. H4 dan 21 menit. So, kita lihat di H4, teman-teman, Euro USD seperti yang kita lihat di H4, climate-nya confirm ya, kita punya down climate ya, kita punya down climate dan kita lihat market sedang melakukan compression ya. Sebelum expanding saya close dulu nih WhatsApp-nya. Mengganggu proses. Dan
problemnya adalah kita nggak punya area UFO yang ada EMA 9-nya. So, kita punya area UFO di sana. Nah, ini terlalu tinggi untuk entry kita, teman-teman. So, kita nggak akan ambil ya. Kita nggak akan ambil. EURUSD tidak ada setup. Saya baru lulus STM Mas Dedi Hartono. Apa lihat auto UFO tanpa tahu saya bantu up teman-teman. Apa ajari lihat UFO tanpa auto UFO? Jawabannya bisa teman-teman lihat UFO tanpa auto UFO, tetapi nanti ada beberapa hal yang ya kayak jurel Mas. Ada beberapa hal yang nggak bisa dilakukan. Nanti kita demokan ketika kita ketemu kasus gitu ya. So, berikutnya teman-teman, GBP USD. GBP USD sama case-nya, GBP USD. Kita berada dalam strong down market gitu ya. Kita punya climate yang confirm, tetapi lagi-lagi kita tidak punya area UFO yang bisa kita gunakan gitu ya. Nggak ada yang bisa kita gunakan. Rame teman-teman hari ini. Sudah 366 yang hadir live. Mas trader ganteng, Coach Angga boleh tanya, kalau di real life secara pribadi selama ini Mas nge-cancel trading plan yang valid nggak kalau ada news besar? Sebagai contohnya kayak malam ini kan FOMC nih, dan kebetulan saya pribadi lagi banyak setup USD related. Jadi sedikit bingung perlu di hold atau di cancel. Nah, teman-teman, saya personally ya, saya ini Duyan Anggara ya. Personally tidak pernah baca news ya. Saya personally nggak pernah baca news. Jadi saya ya nggak pernah cancel. Karena kalau saya backtest tuh saya nggak nonton newsnya. Jadi ya buat saya ya news ya tinggal SL atau TP gitu aja. Kayak beberapa minggu yang lalu gitu ya, ketika saya trading CAD kalau nggak salah, ternyata malamnya ada news CAD, ada interest rate CAD gitu ya. Saya punya 3 posisi CAD, 2 SL, 1 TP ya. Akhirnya ya masih profit tapi ya SL atau TP lebih cepat. Cuman tergantung posisinya Mas trader ganteng, dirimu trading di time frame apa. Kalau dirimu trading di time frame yang rendah banget kayak ini, H4 21 menit ya sebaiknya mungkin di cancel, kecuali tradingnya di time frame yang tinggi ya. Kalau di minimal banget daily H1 atau weekly 144 sih kayaknya nggak usah dibaca newsnya, nggak apa-apa. Tapi tetap pada akhirnya rule-nya harus tetap konsisten. Cuman saya secara pribadi teman-teman, personally ya saya nggak terlalu peduli sama news gitu ya. Dalam karir trading saya kalau saya nggak mikirin news, kemungkinan besar saya akan trading jauh lebih baik gitu ya. Tapi ya sebaiknya dirimu backtest. Saran saya backtest Mas, backtest aja. Kalau Mas trader ganteng kerjain PR gitu ya. Kalau Mas trader ganteng backtest selama 4 bulan gitu ya, berarti Mas ngelewatin 4 FOMC, 4 NFP. Dicek waktu backtest kan nggak ngeliatin chart ya. Ya SL atau TP, SL atau TP. Dicek hasil akhirnya. Profit atau loss. Kalau profit ya berarti newsnya cuekin aja. Gitu. Kalau loss ya misalnya yang news ternyata, kalau Mas punya data bahwasanya news itu sering banyak loss ya, di cancel juga boleh. Pada akhirnya gitu. Kalau saya pribadi nggak terlalu care sama news ya. Walaupun kalau jaraknya terlalu dekat ya hati-hati. Tapi pada akhirnya ya news kadang efek kadang enggak ya. Pada akhirnya tugas kita adalah entry yang mekanikal. Jaga jarak. Mas Angga, apakah Mas Angga memperhatikan fundamental? Barusan dijawab. Jawabannya tidak memperhatikan. Mas Angga mau tanya, bedanya auto UFO, supply and demand, dan super resistant apakah? Wah, ini panjang nih pertanyaan. Mas Dika. Auto UFO dan supply and demand bisa dibilang sama ya. Kalau Mas merefer kepada supply and demand yang saya kenal gitu ya, karena banyak versi supply and demand di market gitu ya. Sama, tapi kalau sama super dan resistance sangat berbeda ya. Nanti saya bikinin video khusus saja tentang itu, beda UFO sama support and resistance ya. Tapi UFO bukan support dan resistance ya, beda jauh ya. Oke, USD Yen teman-teman, climate-nya confirm, up market, sedang compression, dan sudah expired ya, karena 13 biasanya up marketnya bertahan 7 candle, ini sudah 13 candle dan kita nggak punya setup di USD Yen. Kita lanjut ke Aussie USD ya, Aussie USD di 21 menit, climate-nya juga sama, climate-nya expired ya, 8 dari biasanya cuma 4 ya. 8 dari 4 sudah expired dan kita juga nggak punya area UFO di sana. So, nah kalau kita misalnya nanti nyari, kalau super resistant itu kayak gimana contohnya ya? Let me check. Jadi, secara gambaran sederhana, teman-teman, kalau ditanya bedanya UFO sama super resistant gitu ya, saya akan gambar aja. Saya akan umpetin dulu. Nah, support itu biasanya tempat di mana harga mantul ya. Jadi kalau misalnya harga kayak gini,
Nah, atau kayak gini deh. Nah, maka gambar ini ya, area ini biasanya kita sebut dengan resisten atau swing point ya. Ini resisten ya. Terus yang bawah ini namanya support gitu ya. Yang bawah ini namanya support gitu ya. Atau ini swing. Jadi support resisten itu lebih sering kita sebut dengan swing point ya. Swing point itu kalau kita lihat di chart ya seperti huruf A atau huruf U yang kita lihat kebalik ya. Kalau teman-teman lihat ini nih bentuknya kayak huruf A ya. Huruf A ini kayak huruf U ya. U atau A. Nah, biasanya kalau saya kasih line kayak gini, nah, orang akan menyebut ini adalah support, resisten, ini adalah resisten gitu ya. Ini adalah, saya tarik ini aja, ini adalah support. Ini adalah support dan seterusnya ya. Nah, yang bawah support, yang atas namanya resisten. Ini kalau kita ngomongin definisi support resisten sama. Balik lagi bisa jadi ada cara lain, definisi lain tentang support resisten. Sekali lagi di dunia trading ini ada banyak definisi. Satu hal yang kata-katanya sama tapi definisinya bisa sangat berbeda. Tergantung ya. Nah, kalau yang teman-teman masuk ini adalah resisten atau swing point atau saya menyebutnya dengan kata pivot ya atau pivot. Ini pivot high dan pivot low gitu. Seringkali support resisten itu pivot atau seringkali support resisten itu adalah area yang mantul berkali-kali gitu. Misalnya satu, nah, masuk mantul lagi 2 kali gitu ya. Orang akan bilang, wah ini adalah resisten yang kuat ya, resisten yang kuat. So biasanya kata-kata support resisten itu ya bahasanya market analis ya, bahasanya market analis. Jadi ketika harga mantul di satu titik, wah ini jadi resisten, mantul di satu titik jadi support dan seterusnya dan seterusnya. Nah problemnya adalah ketika harga mantul di sini teman-teman, ketika ini jadi resisten, ini udah nggak ada duitnya teman-teman, kita sudah telat. Kalau ini jadi resisten, kita ada duitnya, ini udah telat. Jadi kita sebagai trader gitu ya teman-teman, kita sebagai trader kita tidak dibayar dari tahu di mana harga mantul di masa lalu. Di mana harga mantul di masa lalu itu udah nggak ada duitnya. Kalau harga dulu mantul di sini ya kita nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah kita hanya dapat duit kalau kita berhasil memprediksi di mana harga mantul di masa depan. Nah untuk memprediksi di mana harga mantul di masa depan kita butuh namanya unfilled order. Biasanya harga mantul di situ karena ada UFO di sini, karena ada UFO di sini. Jadi karena UFO. Nah UFO inilah yang menyebabkan harga collapse, harga mantul. Nah, jadi dengan kata lain ya resisten atau support itu hanya akibat dari UFO di masa lalu ya. UFO di masa lalu yang sudah ke-field biasanya membentuk support dan resisten. Jadi kalau udah jadi resisten ya udah nggak ada duitnya ya. Tugas kita sebagai trader adalah memprediksi di mana letak turning point ya, di mana letak pembalikan harga berikutnya. Nah biasanya mostly support atau resisten adalah area-area di masa lalu yang direspon sama harga gitu ya. Kalau itu definisi umumnya ya. Nah apalagi kalau resistennya udah kesentuh 2 kali kayak gini ya. Kadang-kadang kesentuh 2 kali kayak gini ya. Nah padahal kalau kesentuh 2 kali kayak gini nih juga udah sangat lemah. Kalau sentuhan ketiga kemungkinan jebolnya lebih tinggi. Nah biasanya kalau kita tarik garis gitu ya di masa lalu, di sini biasanya akan ada area UFO. Nah area UFO ini nggak kelihatan sama mata telanjang. Gitu ya. Mata telanjang biasanya nggak kelihatan. Kenapa? Karena kalau teman-teman baru pertama kali trading gitu ya, kalau teman-teman baru pertama kali trading, maka hal yang paling gampang dilihat adalah kayak gini nih, swing point kayak gini. Kalau saya ke chart gold kayak kemarin ya, teman-teman bisa lihat ini namanya resisten gitu ya. Namanya resisten. Wah, harga kemarin naik mantul di sini namanya resisten. Oke, atau teman-teman juga bisa bilang ini garis ini namanya resisten gitu ya. Kalau sebelum ini terjadi ya, kalau saya mundurin chartnya gitu ya. Kalau saya mundurin chartnya kayak gini teman-teman, orang yang pertama kali trading dia akan melihat area ini sebagai resisten gitu ya. Ini resisten gitu ya. Nah UFO-nya mana? UFO-nya nggak kelihatan, UFO-nya ini. UFO atau unfilled order itu bukan support dan bukan resisten. Ini adalah area UFO yang hijau nih.
Yang orange lah. Yang orange-nya adalah area UFO atau area unfilled order. Sedangkan ini pantulan-pantulan harga nih yang orang sebut dengan resisten. Atau misalnya sini juga orang bisa sebut, oh ini resisten. Atau ini dan seterusnya ya. Tempat harga mantul. Nah, problemnya adalah di titik seperti ini teman-teman. Nah, ini yang jadi novice trap. Karena ya super resisten dan unfilled order beda. Seperti yang saya bilang tadi, huruf U dan huruf A. Ini huruf U di tempat harga mantul sini, ini huruf U. Tempat harga mantul di sana huruf A gitu ya. Itu hal yang paling gampang dilihat di chart. Hal yang paling gampang dilihat di chart. Nah, kalau hal yang paling gampang dilihat di chart making money, kemungkinan besar ya banyak orang yang sudah kaya kan gitu. Nah, problemnya adalah kalau teman-teman lihat, kalau saya majukan chartnya, ya candlenya saya majukan gitu ya. Candlenya saya majuin pelan-pelan. Nah, teman-teman bisa lihat, kalau saya gedein gitu ya. Nah, ini yang sering jadi namanya novice trap atau jebakan pemula. Kalau saya post di sini teman-teman, teman-teman bisa lihat ini adalah area resisten gitu ya. Ini juga bisa disebut resisten gitu ya. Ketika ada resisten ya. Dua resisten ditembus pakai candle Marubozu gitu ya. Yang ini gitu ya, pakai candle Marubozu gitu ya. Kalau teman-teman trading tanpa stop loss gitu ya, ada banyak orang yang trading pakai namanya cut loss gitu ya. Pakai cut loss. Rule cut loss-nya biasanya simpel. Rule cut loss-nya biasanya kalau area resisten nih, area kayak gini di break sama Marubozu candle, maka kita cut loss. Maka kalau orang nge-sell di sini, nge-sell di garis hitam ini, kemungkinan besar sudah cut loss. Atau kalau dia pasang stop loss beberapa pips di atasnya, kemungkinan kesambar dan loss. Atau orang kedua, orang yang bilang, wah ini kan uptrend mas. Gitu. Dia akan bilang ini uptrend gitu ya. Harga udah mulai bikin misalnya nih. Harga udah mulai bikin higher high gitu. Dan harga nge-break previous resisten pakai candle Marubozu. Kalau dia menganggap resistennya adalah yang itu. Harga kayak gini gitu ya, terus dia break. Dia break resisten berikutnya dengan candle Marubozu gitu. Wah, di break pakai candle Marubozu. Artinya apa? Artinya buy the breakout. Nah, ini dua hal yang berbeda karena UFO itu bukan support dan bukan resisten. UFO-nya di sini, di area kuning. Kalau saya nyalakan auto UFO-nya, teman-teman bisa lihat area ini akan diplot sama UFO sebagai area UFO kan gitu. Area ini diplot sama UFO sebagai area UFO. Dan yang terjadi adalah ya tadi, yang sell dia loss gitu ya, karena harga ternyata continue down. Yang sell dia udah cut loss duluan ya karena harga resistennya di break pakai Marubozu candle gitu ya. Yang buy breakout juga loss kan gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau fast forward ya, saya fast forward teman-teman, posisinya area ini sekarang jadi atau apapun ya, kalau teman-teman konvensional, oh ini tempat harga mantul gitu ya. Harga ternyata mantul di sini. Nah kalau teman-teman nggak ngerti konsep unfilled order ya teman-teman bingung, wah apa harga berhenti di sini? Padahal ini ya harga berhenti di sini karena ada unfilled order di masa lalu. Jadi UFO itu gunanya memprediksi the next turning point. Sedangkan support atau resisten ya salah satunya turning point, tempat harga respon berkali-kali. Walaupun ada orang yang bilang support ketika di break jadi resisten, ada namanya resisten become support, cukup bikin resisten tadi. Saya nggak bilang ini benar atau salah, teman-teman trading support resisten benar atau salah, nggak bilang ini work atau nggak work, tapi support resisten dan unfilled order adalah dua hal yang sangat berbeda. Gitu ya. Dua hal yang sangat berbeda. Saya personally kalau teman-teman ada yang alumni survival to mastery ya, ada yang alumni STM, teman-teman tahu saya menghindari trading support resisten ya. Saya menghindari trading support resisten ya. Oke, kita tadi sudah sampai ke AUD USD. Sudah sampai ke AUD USD dan kita nyalakan lagi. Ini saya hapus saja. Oke, sekarang kita masuk ke USD Canadian Dollar. Oh, USD Canadian Dollar sekarang posisinya teman-teman, climate-nya sudah expired tapi harga baru saja nyentuh area UFO ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada area sell. Saya kasih warna merah aja sell-nya ya. Ada area UFO sell di sini dan teman-teman bisa lihat di sini ada EMA 9 plus UFO dan harga baru saja sentuh. Dan harga sedang bergerak turun gitu ya. Jadi kalau tadi teman-teman kalau kita entry di situ maka stop loss kita di 2409 tambah 6,
Mungkin kita akan stop loss di 24.15 ya. Ini stop loss kita. Oke. Ini untuk USD CAD, tapi problemnya adalah climate-nya sudah expired. Saya akan kembali ke chart. Mas Arief, coach base yang probabilitasnya tinggi biasanya terbentuk di jam berapa ya? Jam-jam sibuk ya, jam bank buka ya. Ya mostly ya jam-jam segini nih, jam-jam overlapping antara sesi Asia dan Eropa atau ketika London udah buka, itu biasanya yang probability-nya lebih tinggi. Oke, saya akan ngebut aja. Saya di daily H1 sih Mas, dan kebanyakan setup sudah sesuai sama rule pribadi. Thank you Mas serinya. Siap Mas. Hal-hal yang mempengaruhi naik turunnya pasar itu apa Mas? Wah ini panjang. Sebaiknya Mas Muhammad Kandriana ikut program donasi dari Trader untuk Nusantara. Oh by the way, saya akan kasih laporan dulu untuk program donasinya dari Trader untuk Nusantara. So sebentar teman-teman. So sampai saya live sekarang, sampai video ini dibuat, teman-teman, total yang terkumpul dari program donasi itu ada 73.883.285 ya, ada 73.200. Nah, tadi saya catat di sini ada 70. Oh, sorry, belum saya share screen. Ada 73.883.285 teman-teman dari 1.190 peserta. So ada 1.190 peserta yang ikutan program donasi dari Trader untuk Nusantara dengan donasi terkumpul 73.883.285 dan kemungkinan besar teman-teman weekend ini kita akan tutup ya. Weekend ini kita akan tutup program donasinya, jadi udah nggak ada lagi. Kita sudah tidak terima lagi dan dana ini akan kita salurkan ke ACT for Humanity ya, ACT Aksi Cepat Tanggap untuk teman-teman saudara-saudara kita yang di NTT karena salah satu hal yang penting ketika bencana adalah penanganan pasca bencana. Karena kalau lagi bencana ada banyak orang yang ngasih selimut, ngasih makanan gitu, tapi pasca bencana itu biasanya orang udah lupa padahal itu adalah fase-fase yang sangat penting. So thank you buat teman-teman semua yang sudah berdonasi, yang sudah hadir gitu ya, yang sudah berpartisipasi di program ini dan teman-teman teman-teman bisa akses semua videonya ya, teman-teman bisa akses semua video replay dari Trader untuk Nusantara di sini ya. Total sekarang di member area teman-teman ada sekitar 20 webinar yang sudah direkam sama ini 21. Jadi kita menjanjikan 18 webinar. Kita menjanjikan 18 webinar tapi dapatnya 20 ya. 20 mungkin 22 mungkin sampai akhir weekend ini. Sampai akhir bulan April 22 webinar yang teman-teman bisa tonton. Balik ke pertanyaan Mas Muhammad Kandriana, kalau Mas belum ikut program donasinya, silahkan bisa ke www.dwiananggara.com/berbagi ya. Saya akan taruh linknya di chat box. Mumpung masih dibuka gitu ya. dwiananggara.com/berbagi dan Mas silahkan nonton video yang ini ya, yang mempengaruhi naik turunnya pasar. Yang ini judulnya adalah Introduction to Order Flow ya, webinar 3 ya. Introduction to Order Flow. Ini saya bahas detail kenapa harga naik, kenapa harga turun ya. Saya nggak akan bahas di sini. Alright. Kita kembali ke USD chart. Nah, USD chart teman-teman, problemnya tadi seperti yang kita udah bahas, climate-nya sudah expired, sudah cukup lama. Dan teman-teman ini kayaknya sudah mau balik arah. Jadi kalau kita wise ya, kita nggak akan entry ya. At least kita nggak harus entry karena kita bisa nyari setup line yang climate-nya masih valid. Ini climate-nya sudah 17, biasanya sudah 6. Jadi ini udah bisa jadi sudah mau balik arah ya. Walaupun secara rule kalau teman-teman entry di sini juga bukan crazy idea karena teman-teman punya moving average dan punya UFO di sana. Oke, tadi sampai di mana pertanyaannya? Ada banyak banget yang nanya. 400 angkut langsung yuk. Sepertinya chatnya banyak banget. Oh, ternyata chatnya ada sangat banyak, jadi kayaknya nggak kekejar ya pertanyaannya. USD CAD watch ya Mas, jawabannya yes. Oke, kita ngebutin dulu. Halo Mas Febian. Ini ada banyak pertanyaan yang tadi bawah-bawah tenggelam teman-teman karena
Mas, kok kadang news yang nggak merah nggak berpengaruh sama market, malahan yang kuning low impact berpengaruh sama market. Nah, balik lagi, itu jawabannya ada kalau teman-teman nonton video ini. Introduction to Order Flow ya. Kalau teman-teman nonton Introduction to Order Flow, akan terjawab tuh pertanyaan-pertanyaan seputar news dan lain-lain ya. Oke, NCD USD masih ada posisi. Pro lever itu udah dijawab. Waktu ideal untuk charting ada di YouTube saya. Gampangnya support sama dengan DBR dan resisten sama dengan RBD ya Mas. Bang Jago belum tentu ya. Tidak semua support itu RBD, tidak semua support itu DBR, tidak semua resisten itu RBD ya. Jadi tidak selalu. Oke, ini ramai banget chatnya. Mas Angga, saya tuh udah lihat semua web Mas Angga di program dari Trader untuk Nusantara. Tapi kok rasanya aku nggak mudeng Mas ya. Mas belajar mulai dari dasar Mas biar super kayak Mas Angga. Ya kalau mau dari dasar Mbak Dara atau Mas Dara, kalau mulai mau dari dasar banget ya ada dua opsi teman-teman. Kalau teman-teman sudah nonton semua webinar saya dan nggak mudeng, kemungkinan teman-teman belum pernah trading sebelumnya ya, karena program dari Trader untuk Nusantara sebagai sebagian judulnya ya, judul landing page-nya, saatnya membawa skill trading Anda ke the next level ya, sekaligus berbagi untuk negeri. Jadi calling out all traders in Indonesia. Jadi dari judulnya, program dari Trader untuk Nusantara memang dikhususkan untuk traders. Namanya traders artinya orang yang sudah punya akun trading, yang sudah pernah trading dan sudah punya akun trading. Nah, kalau nggak tahu nih Mbak Dara atau Mas Dara, sudah nonton semua video saya di program dari Trader untuk Nusantara dan sepertinya nggak mudeng gitu ya, sepertinya nggak mudeng. Jawabannya sangat wajar, kemungkinan Mbak Dara belum, ini Mas, ya anggap aja Mbak ya. Ya Mbak aja lah ya. Kalau Mas dipanggil Mbak nggak marah biasanya. Kalau Mbak dipanggil Mas bisa marah soalnya. Kalau Mbak Dara misalnya masih bingung, kemungkinan besar Mbak Dara belum pernah trading sebelumnya. Kalau belum pernah trading sebelumnya, maka stepnya memang kejauhan. Jadi saran saya mulai dari awal. Kalau pengen belajar step by step, kalau udah dari untuk Nusantara, teman-teman bisa ke kelas. Saya ada sebuah kelas namanya Survival to Mastery. survivaltomastery.com ya, saya akan sertakan linknya. Nah, kalau di survivaltomastery.com saya bahas step by step-nya. Jadi saya akan taruh linknya di deskripsi video, teman-teman semua. Di link di chat box saya taruh linknya survivaltomastery.com. Kalau mau belajar step by step, gimana cara naruh chart segala macam ya, mulainya dari sini ya. Nah, ini dari basic banget ya, dari basic saya ajar. Kita belajar bareng-bareng. Dan kalau memang masuk ke dari trading Nusantara masih bingung ya, kemungkinan besar belum pernah trading sebelumnya. Itu aja. Oke, USD chart ya. Saya lanjut ke USD CHF. USD CHF nggak ada posisi. Ini chatnya ngebut banget teman-teman. Kayaknya saya kayaknya ini saya nggak kejar chatnya banyak banget. Mas, ini bisa diimplementasikan di pasar kripto? Jawabannya yes, sama aja ya. Semuanya, semua market sama. Chatnya ngebut banget. Mas Angga, kalau harga di atas EMA 200 tetapi auto climate-nya merah dan RSV-nya menunjukkan sell, kita tetap harus mencari UFO untuk buy atau sell? Mas Andi. Ya, kemungkinannya nggak terjadi ya. Nggak mungkin harga di atas EMA 200 terus auto climate-nya merah, itu jarang terjadi. Kecuali Mas memang salah time frame ya. Jadi auto climate itu biasanya ditaruh di common time frame, sedangkan EMA 200 biasanya di edge time frame, jadi kemungkinan sih nggak kejadian ya. Tapi kalau saran saya ya pilih satu yang bisa mechanical ya. Kalau mau pakai 4 EMA aja, kalau mau pakai auto climate aja. Ya, kita belum dapat setup yang menarik teman-teman sampai hari ini. Kita lihat NZD USD juga nggak menarik ya. NZD USD kita nggak punya apa-apa ya. NZD USD climate-nya confirm, tapi kita nggak punya UFO di sana. Kita kebut aja. Kita kebut sampai nemu setup. Euro GBP climate-nya nggak jelas. Euro Yen climate-nya expired. Euro Aussie 7. 7 juga expired ya. Euro CHF expired. Euro CHF tidak jelas. Euro NZD hati-hati sama spread-nya. Euro NZD tidak ada areanya. Kita akan ngebut dikit. Euro GBP expired ya. GBP AUD nggak ada area. Oke, GBP CAD teman-teman. GBP CAD ini
barusan kesentuh ya. GBP CAD kita punya area UFO di sini gitu ya. Kita punya area UFO di sini, ini baru saja kesentuh teman-teman, harga barusan kissing area UFO, dan kita punya climate-nya 5 dari 5, jadi 5 dari 5, berarti nanti close candle H4 ini climate-nya sudah expired ya. Tapi kalau teman-teman entry sekarang masih sah ya, kita masih punya kesempatan satu candle H4 untuk continue down market ya. Satu candle H4 berarti kalau di 21 menit ya kita masih bisa dapat 12 candlean mungkin, jadi 12 cukup lah untuk sampai safety target kalau memang area ini bekerja. Nah, kalau climate-nya expired nanti ada cara pertama adalah ditahan terus, cara kedua ya dia hilang areanya ya. Saya refresh saja. Cara kedua, teman-teman bisa pindahkan final targetnya ke revalue EVO terdekat di edge time. Problemnya adalah di sini TP-nya di 17166 ya, 17166 final targetnya 17166. Final targetnya di 17166. Jadi ini setup ini kita lihat 42 tambah 7 49 masih dapat ya. Setupnya nggak ngasih, cuman dapat 1:1 teman-teman. Ini nggak nyampe 1:2, jadi so hati-hati GBP CAD. Karena kita punya revalue EVO di sini, revalue EVO-nya ada di sini, garis hitam ini adalah revalue EVO kita. Ini adalah maksimal final target, saya ganti hijau. Final target kita di sini untuk GBP CAD. So, kalau teman-teman entry GBP CAD ya paling targetnya cuma sampai TP1 dan sampai area hijau ini, garis hijau ini. Jadi ini secara risk reward nggak terlalu menarik teman-teman karena cuma 1:1 lebih sedikit ya. Nggak bisa cukup jauh untuk GBP CAD. Atau mungkin kita akan masuk ke chart daily H1 gitu ya mungkin supaya teman-teman bisa lebih santai gitu ya. Kita ke Euro USD di daily H1. Kita lihat Euro USD di daily H1 teman-teman sama Euro USD climate-nya expired. Climate-nya expired dan kita punya setup di sini ya, kita punya Euro USD 55 menit, UFO plus EMA 9, EMA 9-nya oke ya. EMA 9-nya oke, UFO-nya oke, minusnya 1, climate-nya sudah expired, jadi lower probability. Nah, saran saya kalau kayak gini teman-teman silahkan diputuskan apakah teman-teman mau ngambil climate expired atau enggak. Saya personally punya akun yang selama climate-nya confirm saya sikat, walaupun expired saya enggak peduli dan hasilnya tetap working well dan baik-baik aja. Cuman ini jelas lower probability daripada, karena biasanya kan Euro USD kalau naik dia cuma 5 hari, ya ini udah hari ke-17 gitu ya. Oke, saya akan lanjutkan baca pertanyaan. Oke. UFO bukannya valid di TF4. UFO valid di TF berapapun, Mas Yongki. UFO valid di TF di 15 detik juga valid ya. Cuman kalau di 15 detik ya di Forex ya nanti apa ya? Nanti spreadnya nggak masuk akal ya, spreadnya jadi terlalu lebar. Mas Rudi untuk belajar UFO lebih lanjut bisa ikut kelas STM-nya Mas Angga. Thank you Mas Rudi. Mas Trader Ganteng, apakah jam terbentuknya UFO juga harus diperhatikan? Jawabannya nggak harus kalau di spot forex. Kalau teman-teman trading spot forex sebenarnya tidak terlalu penting, walaupun idealnya layout-nya terbentuk di sesi Eropa dan Amerika. Idealnya layout-nya terbentuk di sesi Eropa dan Amerika. Tapi secara umum tidak terlalu penting jam terbentuknya UFO. Kecuali teman-teman trading futures ya. Kalau teman-teman trading future market atau teman-teman trading stock market itu jelas jam terbentuknya sangat penting. Kalau at least teman-teman kalau trading future, kalau teman-teman trading gold future gitu ya, atau teman-teman trading S&P 500 future misalnya, atau Nasdaq future, maka jam terbentuknya UFO sangat krusial. Teman-teman mau UFO yang terbentuk di trading day. Jadi ada 2 jam, ada namanya overnight session, ada namanya day session. Day session itu waktunya Amerika buka ya, jadi mungkin jam bukanya Amerika. Jadi kalau misalnya UFO-nya terbentuk bukan di luar jam bukanya Amerika, maka itu jadinya overnight session. Nah, overnight session ini akan jelas lower probability daripada yang day session. Tapi kalau di spot forex tidak sesignifikan itu ya. Oke, Tasya Stefani, Mas Angga untuk berlangganan NFC VIP gimana? Mbak Tasya Stefani, kalau NFC VIP langsung ke tim NFC aja ya.
By the way, kalau teman-teman ikut program dari Trader untuk Nusantara, teman-teman dapat satu bulan akses ke NFC VIP, tapi untuk program itu teman-teman langsung ke tim NFC. Ya ini barusan ya sentuh UFO dan turun ya USD chart-nya GBP CAD. Oke. Ini pertanyaannya banyak banget, ngeri ya. Saya akan pilih-pilih yang kebaca aja, teman-teman. Jadi ACL bisa diajukan ada auto UFO di TF action dan ada EMA di dalamnya. Saya nggak ngerti maksudnya Mas Agus Ferry, cuman kalau teman-teman mau detail gitu ya, balik lagi ya, kalau belajar sebaiknya cukup detail. Kalau teman-teman belajar cukup detail, bisa ke survivaltomastery.com. Cuman intinya gini, saya mungkin nggak punya waktu cukup banyak untuk jawabin sangat spesifik ya, karena waktunya nanti habis. Intinya gini, auto climate itu dipasang di common time frame. Common time frame itu time frame yang umum, misalnya daily. Ya auto climate cuma di daily. Kalau teman-teman sudah di action time frame, sudah di 55 kayak gini, ya teman-teman sudah tidak perlu melihat auto climate, teman-teman cuma perlu UFO dan EMA 9. Contoh misalnya kemarin saya punya GBP USD nih, kita punya setup di sini misalnya. Ini kita lihat 35 berarti SL-nya di 30 ya. SL-nya di sini teman-teman. Kemarin kalau kita lihat, kalau saya mundurin harinya, ya kalau saya replay, saya mundurin harinya kayak gini. Oke, saya kasih vertical line supaya teman-teman tahu candle-nya ada di mana. Di sini. So, enaknya pakai trading view dia bisa dimundurin kayak gini ya. Kalau saya mundurin ke sini, teman-teman. Come on. Nah, teman-teman bisa lihat di GBP USD di time frame 55 menit, saya punya area UFO nih. Teman-teman bisa lihat saya punya area UFO. Saya akan gedein ininya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada area UFO hijau di sini. Kalau teman-teman saya geser ininya. Teman-teman bisa lihat di sini ada flying saucer-nya, ya, ada matanya, ada kue teteknya kalau kata Jose ya, kue ape yang warna hijau ya. Ada auto UFO di sini dan teman-teman bisa lihat ini adalah area UFO kita yang hijau. Ada UFO di sini, saya punya UFO dan EMA 9. So, yang perlu saya lihat, pertama saya punya climate yang confirm ya. Climate yang confirm, saya punya confirm up market, climate-nya biru dan tebal. Current-nya 1, jadi ini baru naik selama 1 hari. Secara statistik, GBP kalau naik, dia naik sebanyak 5 hari. 5 hari ini baru hari pertama. Jadi secara statistik saya punya kemungkinan 4 hari ke depan GU tetap berada dalam up market. Nah, karena GU dalam up market, teman-teman saya punya area UFO di sini ya, plus EMA 9, patokan saya untuk entry. Ya udah, saya tinggal entry, saya biarkan. Nah, oke, teman-teman lihat harga masuk ke area. Nah, harga masuk ke area ketika EMA-nya ada di dalam. Dan teman-teman bisa lihat harga masuk ke area, langsung hit safety target saya. Ini TP 1:1. Nah, biasanya kalau risk-nya dibagi 2 ya. Kalau risk-nya 1%, berarti 0,5%, close di 1:1, 0,5% di final target. Final target terjauh kita adalah 1,4082 ya. Final targetnya jauh di sini. 1,4082. Dari hijau itu final target saya di UFO terdekat di daily ya 1,4082 dan teman-teman bisa lihat harga sudah hit safety target, berarti ini udah risk free, charge-nya udah risk free. Jadi apapun yang terjadi sama setup saya, ya resiko saya cuma satu. Resiko satu saya break even point ya balik modal. Resiko 2 kalau dia SL balik modal, tapi kalau dia lanjut, kalau teman-teman pakai TP3 berarti profit 1/3. Kalau teman-teman hold sampai final target, ya resikonya tinggal berapa? Kalau kita mau lihat final target kita di sini hijaunya. Kalau teman-teman mau ukur risk reward yang kita gunakan, kalau teman-teman ambil final target, maka kita bisa lihat profit kita di 13 berapa nih? TP kita 14082. 4082, TP-nya di sana. Oh sorry, TP profit level ini harusnya 1,4082. SL-nya di 13830. SL 13830. Kita entry di 13867. Saya tambahin spread let's say 68. Ya. Kalau teman lihat ya ini risk reward-nya 1:5 ya. Teman bisa lihat ini 1:5. Nah, rasionya 1:5. Saya gedein.
Ya 1/5,6 ya, hampir 1/6, 1/5,6. So resiko saya sekarang di GBP USD adalah break even point, balik modal atau saya profit 3% ya. Kalau reksa saya 1% ya ini kalau safety target hit mungkin hampir 3%, tambah saya udah close 0,5%. Jadi hitnya 3%. Nah, tinggal kita lihat nanti malam ada FOMC, ya FOMC pilihannya cuma 2 kan. Kalau kita SL cepat, kalau TP cepat ya. Kita nggak tahu arahnya FOMC mau kemana, ya biarin aja. Paling kalau SL ya kita udah hit safety target gitu ya. So, itu untuk GBP USD. Kita lanjut. USD Yen. USD Yen harga baru saja break. Kita punya UFO di sini teman-teman, UFO dan EMA 9. Problemnya cuma satu, climate-nya belum confirm. Jadi kemungkinan besar besok climate-nya confirm. Kalau climate-nya confirm. Pertanyaan, boleh nggak sih climate-nya nggak confirm entry? Jawabannya sah-sah aja kalau itu sesuai rule teman-teman semua. Jadi kan teman-teman namanya trading itu kan probability ya. Trading itu kan probability. Dalam trading kita cuma stacking probability. Satu climate itu punya probability sendiri. EMA punya probability sendiri. Teman-teman lihat di sini, harga sentuh EMA, sentuh EMA, sentuh EMA, sentuh EMA. Ada hari di mana harga ngerespon EMA, harga sangat menghormati moving average ya. Teman-teman bisa lihat di sini harga respon EMA, di sini harga respon EMA, di sini harga respon EMA, di sini respon EMA. EMA itu orang menyebutnya sebagai dynamic support resistance ya. Jadi EMA itu adalah potensi extra unfilled order yang masuk ke market. Jadi ada banyak bank-bank besar kalau beli, kalau jual mereka di harga rata-rata. Berikutnya UFO juga punya probability sendiri. Idealnya kita stacking probability. Kita punya climate yang confirm, kita punya EMA, dan kita punya UFO yang confirm. Nah, kalau kita tiga-tiganya kita punya higher probability. Kalau hilang salah satu boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi probability-nya jadi turun. Namanya probability-nya turun belum tentu SL, bisa jadi TP, bisa jadi SL, karena namanya juga probability. Balik lagi Aussie USD. Aussie USD ini juga area yang baru kepanggil, teman-teman. Kita punya UFO di sini kemarin, kita punya EMA 9 di sini, dan climate-nya confirm. Tapi kita sudah ke-field harianya, jadi ini telat ya. Kok nggak muncul dia UFO-nya? Jadi sepertinya kayak yang aneh, kok nggak muncul dia? Oh ya, sekarang udah muncul. Nah, ini kalau ini ke field, teman-teman, ini udah ke field ya, jadi kita nggak bisa ambil lagi, udah ke field. Ya paling nanti kita lihat FOMC bikin dia TP atau SL gitu ya. USD chart. USD chart kita bisa lihat teman-teman, USD chart sekarang kita punya climate-nya 5/5 ya, 5/5. Kita punya satu setup yang valid di USD CAD. Kita punya area UFO di sini teman-teman. Area UFO pertama yang kita punya UFO EMA 9, climate-nya confirm 5/5 gitu ya. Berarti besok sampai besok pagi ini masih valid. Besok pagi 6/5 akan jadi lower probability. Dan kalau kita lihat, teman-teman bisa entry di sini. Kita lihat 70. Nah, problem dengan area ini adalah teman-teman stop loss kita itu jatuh di dalam UFO lain ya. Karena stop loss-nya jatuh dalam UFO lain, saya akan gunakan ini sebagai area UFO yang gede ya. Jadi saya akan treatment sebagai dua area UFO yang gede. Saya akan pasang stop loss saya di sini ya, 96 ya. Nah, stop loss-nya di 96. So, ini adalah setup kita untuk USD CAD ya, USD CAD. USD CAD areanya selebar ini. Ini valid untuk USD CAD. So, kita punya climate yang confirm, teman-teman. Kita punya area unfilled order, plus di dalamnya ada moving average ya. Darah aku masih cewek kok, Mas. Oke, masih cewek. Bisa nonton videonya dari awal, Mas Jasmadi bisa ya. Kalau join ke donasi bisa nonton dari awal. Mbak Wiwi Solo. Alhamdulillah bisa Mas Kula bisa masuk ke sini mboten mudeng kula. Kalau mboten mudeng kemungkinan besar bukan trader ya, Bu Wiwi. Mas ada rekamannya ndak? Ada. Oke. Mas Jayadi, semua videonya nanti ada di member area ya. Kalau teman-teman ikut program donasi di member area, mana member areanya? Saya klik member area. Sorry, bukan di kelas, di akses. Nah, teman-teman kalau mau akses di member area di sini bisa nonton ya semua webinar replaynya dari Trader untuk Nusantara. Saya ngebut dulu ke pertanyaan. Kenapa nggak pakai poni lagi? Kenapa nggak pakai poni lagi? Ya lagi nggak pakai aja, Mas. Oke, GBP CAD 421. Kita lanjutkan. Yang daily 55 aja biar teman-teman yang telat nontonnya besok bisa ngikutin. USD CAF
NZD USD teman-teman, claimnya expired. Euro GBP nggak ada setup. Oke. Euro Yen. Nah, Euro Yen ini claimnya oke, confirm, tapi kita nggak punya area UFO ya. Kita punya area UFO di sini terlalu tinggi ya. Kita barusan punya setup USD CAD. Euro Aussie, teman-teman saya lihat di sini ada area UFO, tapi EMA-nya nggak masuk ya, EMA-nya nggak masuk, jadi bukan makanan kita. Walaupun teman-teman saya lihat harga sentuh dan harga mantul sejenak di situ ya, mantul. Climate-nya confirm. Euro CHF nggak ada. Euro CHF ini saya jarang transaksikan, walaupun akhir ini masih profit ya. Kemarin habis sentuh, ini kemarin ada area UFO, ada EMA 9-nya, sentuh ini udah 1/1. Jadi sekarang nggak ada setup. Euro NZD, GBP, JPY, ya, GBP Yen ini sekarang teman-teman saya lihat kita punya area UFO di sini, ini dua area UFO saya combine ya. Kenapa nggak yang atas mas? Karena kemungkinan kalau harganya turun, EMA-nya ikutan turun, jadi saya prefer ngambil yang bawah ya. Ini valid setup teman-teman. Untuk GBP Yen kita akan cek stop loss-nya di mana. Stop loss kita saya taruh di 63 aja ya. Teman-teman semua. Oke, stop loss kita di situ. By the way, kalau teman-teman bingung mas stop loss-nya di mana? Nah, itu hal-hal detail kayak gitu biasanya saya bahas di Survival to Mastery ya. Teman-teman bisa ke survivaltomastery.com. Oke, saya akan ke pertanyaan lagi. Chatnya ngebut banget parah, pengaruh news. 465 orang mas makanya ngebut yes. Mas Angga kalau cuma mau sapa, Mas Angga mau sapa dan say thank you. Ya, thank you Mas Saputra dan tenggelam chatmu bentar lagi. Saya coba cari yang pertanyaannya agak panjang ya. Mas, nasib kita di grup gimana Mas usai webinar penutup ini? Apakah dibimbing atau di off-kan? Oke, nanti grupnya mungkin saya convert jadi Facebook group ya. Oke, ini sekalian ini nanti mungkin saya akan buatkan Facebook group teman-teman yang alumni dari Trader untuk Nusantara dan kayaknya saya akan continue melakukan banyak webinar seperti ini buat teman-teman semua. Kalau memang suka, ya kalau teman-teman suka saya akan lanjutkan. Dan yes, kita akan continue ngobrol sama teman-teman di webinar. Mas Angga berarti kalau angka di current lebih besar daripada STD di auto claimnya berarti claimnya tersebut sudah expired ya. Betul Mas Andi, betul sekali. Mas Jeffrey, masa video replay dari Trader untuk Nusantara tidak dihapus setelah ditutup minggu depan? Tidak Mas Jeffrey. Mas Jeffrey tetap boleh akses ya, tetap boleh akses sampai dalam jangka waktu yang lama. Oke. Mas, saya sudah ikut kelas STM, mau minta tolong Mas coba liatin audio itu ada white space di sebelum UFO dan sudah UFO. Climate-nya belum dikonfirm lagi, tapi sudah di-trade diambil apa enggak Mas? Time frame-nya berapa? Audio USD tadi kita udah bahas ya. Audio USD ya. Kalau audio USD di 55 kita udah bahas ya. Kita lagi running posisi. Climate-nya confirm. Saya nggak tahu mungkin Mas trading di mana. Kalau misalnya di H4 juga udah bahas. Audio USD H4 nggak ada areanya ya. Nggak ada areanya. So kita akan lanjut ke H4, GBP CHF, nggak jelas climate-nya. GBP NZD, oke, GBP NZD menarik ya. GBP NZD ini valid setup buat teman-teman yang trading di H4 dan 21 menit. Hati-hati dengan spread-nya. GBP NZD kita punya climate yang confirm ya. Kita punya climate 3 dari 6 ya. Masih ada kemungkinan 3 candle ke depan. Loh, tadi ada UFO-nya kenapa hilang? Oh, ini error ya. Studi error. Kita ulang. Sepertinya internet saya bermasalah, teman-teman. Oke, ini sekarang udah muncul lagi. Saya akan tandain sebelum dia error lagi. GBP NZD, teman-teman. By the way, GBP NZD ini kemarin kita punya setup. Ini kayaknya live trading dari yang sebelumnya. GBP NZD di daily. GBP NZD kemarin kita punya setup sell di sini, teman-teman. Dan ini sekarang sudah TP jauh ya, 1/3 ya. Kemarin kita bikin setupnya waktu di sini. Nah, inilah teman-teman. Kalau teman-teman memang cukup sabar gitu ya, cukup sabar untuk melihat area di mana climate-nya confirm, setupnya confirm, segala macamnya confirm ya teman-teman, kesabarannya akan terbayarkan ya. Saya selesaikan dulu yang ini. Nah, climate-nya confirm ya, 3 dari 6 ya, 3 dari 6, climate-nya confirm, kita punya UFO dan EMA 9 perfect setup ya. Bukan berarti nggak mungkin loss, tetap bisa loss, tapi ini valid setup.
Kita akan entry di 9242 dengan stop loss di 9277. Ya, stop lossnya di situ, teman-teman. Oke. Oke, ini problemnya final targetnya ya. Final targetnya nggak terlalu jauh. Final targetnya nggak terlalu jauh. Tapi ini di atas 1/1. Jadi masih valid 9190 final targetnya. Oke, final targetnya di situ hijau ya. Targetnya hijau ya di 9190. Oke, final targetnya di sini. Jadi ini cuma 1/1 lebih dikit. Nah, saya akan kupas GBP NZD yang kita ambil di sini, teman-teman. Waktu kita ambil setup ini, teman-teman, posisinya adalah seperti ini. Saya akan kasih vertical line supaya teman-teman tahu kondisi climate-nya. Nah, teman-teman bisa lihat kondisinya climate-nya ada di sini ya. Kayak gini, teman-teman. GBP NZD. Kita punya climate yang confirm, teman-teman. Kalau teman-teman bisa nemu setup, fokus sama setup gitu ya, high probability gitu ya, teman-teman. Climate-nya confirm 1 dari 6 gitu ya. Berarti kita punya down market dan kemungkinan besar biasanya 6 hari, down marketnya berlangsung selama 6 hari, ini baru hari pertama gitu ya. Dan kita punya area UFO di sini, di mana di dalamnya ada EMA 9 ya, cakep ya, UFO dan EMA 9. Oke, teman-teman lihat harga sentuh UFO gitu ya, teman-teman lihat di sini harga sentuh area UFO. Sentuh area UFO, dan kalau saya pasang stop loss-nya, berarti stop loss-nya harusnya di, sebentar, stop loss-nya di 34 tambah 7, 41. Stop loss-nya di sini, teman-teman. Stop loss-nya di situ, teman-teman bisa lihat. Nah, ketika kita lihat di sini, teman-teman, bisa lihat di sini climate-nya mulai lanjut ya, 2 dari 6. Begitu climate-nya lanjut, teman-teman bisa lihat harga continue down gitu ya, hit TP1, hit TP2, dan seterusnya. So, teman-teman, ya, kita perlu perhatikan dua-duanya. Climate-nya yang confirm, UFO dan yang lain-lain gitu ya, UFO dan yang lain-lain. Kalau teman-teman fokus sama semuanya yang valid gitu ya, kita teman-teman fokus sama setup yang high probability ya. Nah, ini yang terjadi ya. Kita sudah hit 1/3. Oke, sudah hit 1/3. Sekarang teman-teman, kalau kita lihat kondisi sekarang GBP NZD di daily itu ya, kalau teman-teman lihat ya, kita punya area UFO lagi di sini. Kita punya area UFO di sini. Kita punya area UFO di sini, dan climate-nya sekarang 6 dari 6 sudah hampir expired ya. 6 dari 6 sudah hampir expired. Tapi ini ya, ini valid setup. Tapi hati-hati karena ini harganya masih cukup jauh dan EMA-nya di sini. Kemungkinan kalau harganya naik, EMA-nya keluar. Jadi saya lebih prefer kalau EMA-nya udah mulai turun agak di bibir bawah sini, maka ini jadi sesuatu yang menarik ya. By the way, di sini ini valid setup ya. Teman-teman bisa lihat di sini EMA-nya berada di bibir bawah UFO. Problemnya adalah di final targetnya. Ini error lagi, teman-teman. Ini sepertinya internet saya. GBP NZD ya. Kita masuk ke yen. Per yen ini per favorit saya, teman-teman. Yen ono duite ya. Aussie yen enggak ada, CAD yen expired, CHF yen expired, NZD yen expired. So basically expired semua. Ini expired, tapi ini kita punya setup yang valid walaupun claimnya expired ya, teman-teman, hati-hati. Ya, kalau claimnya expired berarti lower probability, tapi kalau teman-teman mau sikat selalu yang claimnya expired, jawabannya boleh. Yang enggak boleh adalah hari ini diambil besok enggak, hari ini diambil besok enggak. Tugas kita ketika trading adalah mechanical. Punya rule yang sama terus-menerus ya, rule yang sama terus-menerus. So, kita tadi sampai di mana di sini? Euro AUD mungkin? Euro AUD ya, udah tadi kita udah bahas. Euro CHF, Euro CHF climate-nya nggak jelas. Euro CHF, Euro NZD ya, tadi kita udah bahas kayaknya. GBP Yen, ya GBP Yen kita udah bahas tadi, GBP AUD. GBP CHF teman-teman, nggak ada area ya, GBP CAD. Climate-nya confirm, ya kita tinggal nunggu UFO di tempat yang tepat, kita nggak punya. GBP CHF, ini karena kita punya setup di sini, GBP CHF. Kita punya area di sini, sell di sini, ini udah 1/1, sekarang masih floating ya. Masih floating profit. GBP CAD juga sebenarnya kemarin kita punya sell di sini, saya punya sell di atas ini.
Saya punya sel di sini dan sekarang udah 1/3 ya. Kemarin punya sel di sekitaran sini. Di sini kalau nggak salah. Let me check. Oke, nggak apa-apa. Lewatin aja. GBP-CAD. GBP-NZD barusan kita bahas. Aussien. Aussien ini menarik, teman-teman. Aussien ini menarik, teman-teman. Tapi teman-teman perlu monitor ya. Ini EMA-nya udah keluar terlalu jauh. Kalau EMA-nya nanti balik ke dalam area, ini mungkin akan jadi sesuatu yang menarik ya. Climate-nya confirm 2 dari 6 ya. Kita belum nemu lagi yang cukup oke. CADN ya. CADN ini menarik ya. CADN valid. Salah satu lagi setup valid buat teman-teman, CAD Yen ya, climate-nya confirm 2 dari 5. Dan kita punya area UFO di sini, di mana area UFO-nya berimpitan dengan EMA 9. So, valid setup buat teman-teman semua. Kita akan entry di sini dengan stop loss di, saya akan taruh stop loss-nya di sini ya. Sorry, kejauhan. Fokusnya di sini ya. Kemudian areanya seluas ini teman-teman, ini jadi valid setup gitu ya. Final target terjauh adalah 8824. Final targetnya masih bisa. Ya, lebih dari 1/3 ya, RR-nya ini valid ya, lebih dari 1/3. Ini 1/3-nya di biru ini, final target terjauh kita di sini. 8824. Nah, ini area kita. Kita akan entry di 8699 ya, 8699 atau 8700 dengan stop loss di 8866 ya, 8866, stop lossnya 8866. CAD Yen ya, silahkan. Saya kembali ke pertanyaan. Kita di Febian tadi mana? Ini Febian, Mas Anggas. Kayaknya aku tertarik nih ikut kelas STM Mas. Wah, Mas Febian, kalau tertarik ikut kelas STM bisa langsung ke survivaltomastery.com. Tadi saya udah share. Atau ya chat aja teman-teman yang ada di dalam ruangan. Ini saya udah kehilangan ininya. Kehilangan chatnya lagi. Mas kalau mau kelas STM harus sudah lulus SMP dulu. Nggak harus lulus SMP Mas, MTS juga boleh. Lucu. MTS boleh ya, MTS boleh. Nggak harus SMP. Mas Adi, Mas apa bedanya flying saucer warnanya merah muda sama merah tua? Wah langsung hilang ya. Bedanya kalau merah muda itu sudah pernah tersentuh, kalau merah tua belum pernah tersentuh ya. Atau gini, kalau merah terang berarti belum pernah tersentuh, kalau tidak terang berarti, kalau redup berarti sudah pernah tersentuh. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan lain yang udah mulai ngebut. Coba bahas gold dong Mas. Oke, habis ini kita ke gold ya. Habis CAD Yen. Saya akan selesaikan sampai NZD Yen, habis itu kita ke gold. Zoom ini buat lihat letak distal di mananya Mas. Yuk, ngaruh ke SL ini apa? Zoom in. Oh, tak pikir zoom itu. Mas, FOMC itu news apa, bahas tentang apa tuh Mas? Cuma pengen tahu aja. FOMC itu dari kata profit or margin call ya. Jadi FOMC itu profit or margin call ya. Jadi bercanda kan, oke. Makasih Kak Dara, pamit dulu mau tadarus. Siap Mas Muhammad Kandriana. Yang tadi masih SMA gitu ya. Mas Putu Mas, saya sudah ikut kelas CTM, mau minta tolong Mas coba liatin audio USD. Audio USD tadi TF 8 menit. Oke. 8 menit. Let me check. Audio USD TF 8 menit. 8 menit. Saya punya 8 menit gak sih? Apakah saya punya 8 menit? Nggak punya. Coba ini aja. Come on. Ya, audio USD ya. Audio USD ini maksudnya mungkin? Ya, ini sih nggak sesuai sama rule yang diajarkan di Survival to Mastery, kecuali Mas memang mau trading white space ya. Oke. Ini maksudnya mungkin areanya. Jawabannya sah-sah aja nih, kalau Mas entry udah 1/1 tadi. Cuman ya itu kalau di 8 menit kan saya nggak merekomendasikan karena spreadnya lebar ya. Kalau ditambahin spread ya mungkin belum TP1. Area ini structure wise saya nggak gitu suka ya. Kalau Mas alumni Survival to Mastery dan Mas ngikutin banyak banget video saya, Mas tahu ini candle ini
Ini kayak pakai steroid ya. Layout ini kayak pakai steroid. Kalau layoutnya steroid kayak gini ya Mas perlu aware. Kemungkinan besar ini bukan layout yang bagus ya. Kalau layoutnya kayak steroid kayak gini Mas perlu aware, hati ya. Biasanya ini nggak bagus dan biasanya ditembus ya. Biasanya ini bukan area UFO yang bagus karena kalau layoutnya steroid itu kemungkinan bank besarnya angkat kaki ya. Kalau bank besarnya angkat kaki maka harganya drop sangat kencang. Berarti ini biasanya kosong ya, biasanya kosong Audi USD ya. Dicek lagi Mas Putu, kalau layoutnya kayak gini, saya sering bilang ini kayak pakai steroid ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini layoutnya nggak umum ya. Panjang candle ini tidak umum dibandingkan dengan candle lain ya. Kalau panjangnya nggak umum ya, biasanya kosong ya, biasanya kosong. Saya kayaknya udah pernah bahas. Kemungkinan besar ini layout yang tercipta karena news ya, layout yang tercipta karena news. Nah, kalau layoutnya karena news, kemungkinan besar itu bukan area UFO, bukan ada banyak sell order di sini sehingga harga turun. Tapi ya seringkali karena bank besarnya angkat kaki sehingga harga drop sangat kuat. Ciri-cirinya gimana Mas ya? Ciri-cirinya gampang lah. Kalau teman-teman lihat candle lain gitu ya. Ketika ada satu candle yang besarnya nggak masuk akal, maka ya itu yang terjadi. Berarti biasanya bukan layout yang dari news. Ya, kalau lihat layout yang gede banget kayak gini, ini kan kayak 4 kali lebih besar daripada candle biasanya. Nah ini aware ya, hati-hati ya. Kalau ada candle lain yang layoutnya 4 kali lebih besar dari candle biasanya, hati-hati. Biasanya nggak oke, biasanya kosong ya. Kayaknya itu saya udah pernah bahas di STM. Yang alumni STM coba komen, apakah ingat pembahasan candle steroid? Komen-komen. Yang alumni STM komen. Ingat nggak pembahasan candle steroid ya? Saya pernah bahas candle steroid. Harusnya sih pernah. Yang layoutnya nggak masuk, yang layoutnya nggak kayak gini ya, layoutnya nggak normal ya. Teman-teman pokoknya hati-hati. Kalau teman-teman lihat, kecuali ini 4 candle ya, satu layout merah-merah gitu oke. Tapi ini, nah ini lihat teman-teman ditembus gitu aja. Ingat Mas, semuanya ingat ya. Berarti memang saya pernah bahas ya, candle steroid. Profit or margin call, Saputro. Ingat Mas, ada yang nggak ingat? Oh nggak ingat berarti nggak nonton ya. Nanti kalau nggak ingat saya bahas lagi ya, ini candle steroid ya. Tapi anyway kalau teman-teman entry di sini ya sah-sah aja sih. Sah dan tidak sesuatu yang crazy ya. Cuman ini dilakukan time frame 8 menit. Time frame 8 menit itu teman-teman perlu buffer zone yang cukup tinggi. Walaupun kalau teman-teman kalau ini terjadi di time frame yang bukan 8 menit gitu ya, kan biasanya buffernya paling selebar ini ya. Nah, kalau buffernya selebar ini sih udah 1/1. Sudah aman sebenarnya, sudah aman. Tapi karena ini di 8 menit jadi buffernya mungkin harusnya agak lebar. Nah, itu yang kurang. Saya nggak gitu suka trading di time frame yang sangat kecil ya. Oke, udah pernah tapi via VN grup WA. Via VN grup WA. Alumni PAUD belum tahu Mas. Alumni PAUD. Oke. Kita sekarang scroll pertanyaan dari atas teman-teman. Saya akan ke gold ya. Saya akan selesaikan yen dulu supaya cepat ya. CHF yen nggak ada UFO ya. UFO di atas ini, EMA-nya di bawah belum masuk. NZD yen juga sama sepertinya, nggak ada UFO-nya. Saya akan ngebut aja AUD CAD. Kita punya UFO di bawah sini tapi EMA-nya belum masuk ya, ditunggu di monitor aja, tunggu EMA-nya masuk. Climate-nya confirm ya, 1 dari 6 ya, kayak gini biasanya kita nunggu aja UFO bagus yang terbentuk ya. Yang di tempat yang tepat, yang ada EMA-nya. AUD CHF, nggak ada UFO-nya. AUD NZD. AUD NZD kemarin saya punya sell di sekitar sini, saya lupa. Di sini kayaknya, saya punya sell di sini. Masih floating profit ya. Sekarang posisinya confirm down market. Nggak ada UFO-nya ya. Kita ngebut aja CAD CHF valid setup teman-teman. CAD CHF valid ya ini. Satu lagi valid setup saya akan pasang buat teman-teman. Stop loss-nya saya akan letakkan di sini. Oke, ini CAD CHF. Final targetnya di 7467, lebih dari 1/3 ya, oke. 7467. 7467 itu di sini, teman-teman. Hijau ini final target kita. Final targetnya di hijau. Claimnya confirm ya, 2 dari 5. Dan kita punya UFO plus EMA 9 di dalamnya. So, CAD CHF valid. Mas Febian, oke Mas Gary, tadi aku sudah chat Mbak Firda. Oke. Mas itu institusi angkat kaki yang angkat kaki kanan atau angkat kaki kiri? Dua-duanya Mas, dia lompat Mas, makanya
harganya drop ya. Kakinya dua-duanya Mas Vicky. Lucu-lucu ternyata masih. NZDCAD tidak jelas. NZDCHF, yes, NZDCHF ini baru saja ya. Baru saja up ya. Sekarang kita punya climate yang confirm, kita punya UFO dan EMA 9, tapi ini udah second test teman-teman. Ini istilahnya nggak original tapi valid ya. Kalau teman-teman mau enter di sini masih valid. NZDCHF. NZDCHF ini sebenarnya kita punya setup yang sudah sangat lama. Kita hold selama-lamanya. Nggak tahu teman-teman ada yang entry bareng saya nggak di sini? NZDCAD itu kita punya entry di sini. Seingat saya. Kita punya entry di sini ya. Belum TP-TP sampai sekarang ya. Seingat saya sih belum TP3. Udah di hold kayak forever gitu. Belum TP3. Seingat saya belum TP3. Ya sekitar itu ya. Sudah TP2 tapi belum TP3 ya. Kita punya buy di ujung di bawah sini. Waktu ini ya, waktu kita punya ini area UFO di sini, rally base rally, terus harga sempat gap down tapi nggak sampai SL, terus continue up ya. Ini NZDCHF, oke. Sekarang request semua teman-teman adalah gold XAU/USD. Kita akan bahas gold dari semua time frame ya. Ini live trading kita kemarin teman-teman, gold yang live trading kita kemarin, yang di YouTube ya, live trading forex and gold ini daily, teman-teman bisa lihat. Kita kemarin sempat ada buy gold di sini ya. Kita punya climate yang confirm kemarin, kita punya UFO dan EMA 9 di dalamnya, harga sentuh tup, hit TP1, hit TP2, retest sekali lagi, hit TP2, turun lagi, dan SL ya, ini SL. SL jadi impas ya, SL jadi impas. Nah posisi sekarang teman-teman, kalau teman-teman trading gold di daily, ya, klaimnya tetap up market, tapi kita nggak punya apa-apa ya, kita nggak bisa do anything ya, nggak bisa buy. Walaupun kita punya 2 UFO sell di sini ya, tapi UFO sendiri bisa work nggak UFO doang tanpa climate tanpa EMA? Jawabannya bisa, tapi kita nggak mau karena kita nggak staking probability. Nah, kalau kita mau bahas gold di sini, di sini, H4 kita ke XAU/USD. Sekarang di H4 posisinya confirm down market dan harga masuk di sini, kita nggak punya UFO. Kalau di 8 menit, let's see. XAU/USD up market belum confirm ya, belum confirm. Nggak ada yang bisa kita lakukan ternyata, sepertinya sama gold. Kita lihat ke weekly coba. Weekly. Satu W. Akan masukkan common time frame di sini 1 menit. Oke. Di weekly teman-teman bisa lihat kita berada dalam confirm up market ya, tapi sudah expired 22. Sudah expired. Kita punya area UFO plus EMA 9, jawabannya yes ya. Kita punya setup tapi climate expired. Tapi setupnya valid ya. Ini adalah area untuk gold ya. Di 144 menit. So, itu aja teman-teman untuk live charting malam ini. Tadi ada beberapa setup yang valid. Kalau saya terlalu cepat, teman-teman tonton ulang aja. Saya akan jawabin beberapa pertanyaan. Setelah itu nanti kita akan tutup. Untuk program donasinya, teman-teman masih kita kasih kesempatan sampai besok. Sampai besok, teman-teman bisa cek www.dwiananggara.com/berbagi ya di sini ya. www.dwiananggara.com/berbagi, saya akan klik linknya di sini. Dan juga bagi teman-teman yang pengen memperdalam style saya trading gitu ya, teman-teman yang pengen memperdalam style saya trading, teman-teman bisa ke survivaltomastery.com ya. Teman-teman kalau pengen belajar lebih jauh tentang rule-rule yang tadi saya pakai, stop loss-nya di mana Mas, cara menentukan stop loss-nya gimana, terus mungkin teman-teman pengen belajar tentang candle steroid, professional level, dan lain-lain, teman-teman bisa langsung ke survivaltomastery.com atau teman-teman kontak teman-teman yang ada di chatbox ya. Ada banyak yang bisa bantu teman-teman untuk registrasi di sana ya. Oke. Sekarang saya akan jawabin pertanyaan teman-teman dan kembali ke chart lagi ya. Mas, promo Save Total Solution buat yang ikut donasi trader dari Nusantara bisa diperpanjang untuk beberapa ke depan nggak? Oke, nanti coba Mas Erpin Jito nanti akan dihubungin sama teman-teman dari Logos Village ya.
Mas promo Safe Total Solution untuk donasi dari trader untuk Nusantara bisa diperpanjang nggak beberapa bulan ke depan? Kalau bulan ke depan saya nggak tahu, Mas. Beberapa bulan ke depan itu nggak tahu ya. Mas itu CAD yen bukan XAUUSD. Yes, tadi CAD yen. Sekarang XAUUSD. CAD yen tak pindahin. Ya, ini CAD yen ya supaya bisa lihat. Trader Guantang biasalah kebiasaan. Apa itu? Mas itu CAD yen. Tadi emang enggak ya? Oh iya, di 144 mungkin maksudnya. Oh iya, sorry. Sorry teman-teman, XAUUSD 144. Tidak jelas ya, tidak jelas. Saya kurang perhatiin ya. Ini XAUUSD ya, CAD yen. Sorry Mas. Oke. Mas ikut hatam Quran jadi telat apa ada replaynya? Ada. Mas Sidik Muhammad ada replaynya. Mas Eko chatnya ketimpa terus, coba tak cari chatnya Mas Eko. Mas Eko chatnya apa sih? Sedih saya ketimpa terus. Mas kalau ada area level on level boleh di averaging nggak sih? Tapi karena SL di level yang pertama. Dipecah jadi 2 boleh entry-nya. Dipecah jadi 2 boleh entry-nya. Tapi tahu definisi di averaging-nya Mas itu apa ya? Mas Eko nih. Mas jika ada EMA yang menarik tapi tidak digambar oleh UFO, namun sangat bagus secara struktur dan lokasi, ya boleh diambil. Cuman ya nggak bisa mekanikal kan nanti. Boleh diambil tapi nggak bisa mekanikal. Candle kosong yang ditumpangi nyubi itu kata Mas Angga, oke. Okay. Yang nggak ingat harap berdiri di pojok kelas. Yang nggak ingat candle steroid ya, Mas Wahyu Prabowo, oke. Okay. Oke, kita lihat lagi. Saya lihat pertanyaan yang terlewatkan ini. Teguh HF, kalau pada balesin chatnya Mbak Dara ya. Materinya, boy, simak materinya. Mas Cadean running candle jauh di atasnya, apakah sudah menarik ya? Di monitor aja teman-teman, di monitor aja. Kalau dia balik arah, kalau enggak ya tinggal di cancel. Sesimpel itu. Sesimpel itu ya. Setup ini di cancel. Oke. Oke. Ini teman chatnya ke bawah sudah nggak bisa lihat saya karena rame banget chatnya. So mohon maaf buat yang pertanyaan belum terjawab. Nanti kita akan bikin live lagi di YouTube ya. Mungkin saya akan bikin YouTube live mungkin nggak tahu minggu depan mungkin kita akan bikin YouTube live. Sekali lagi thank you teman-teman yang sudah join. Besok saya akan laporkan penyaluran dananya untuk program dari Trader untuk Nusantara. Nanti kita akan salurkan lewat aksi cepat tanggap dan teman-teman nggak perlu khawatir. Tidak dipotong sama sekali, nggak dipotong Rp1 pun. Ya saya personally nggak mengambil Rp1 pun dari situ dan tidak ada satupun tim yang mengambil keuntungan dari program donasi ini. Artinya maksudnya nggak ada potongan sama sekali, termasuk teman-teman yang membantu semuanya nggak digaji. Ya, saya punya beberapa orang yang bantu saya konfirmasi invoice dan segala macam, itu digaji, tapi gajinya dari saya pribadi, jadi nggak ngambil dari uang donasinya. So thank you teman-teman sudah berdonasi, mudah-mudahan donasinya bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan manfaat dari program ini ya, teman-teman dapat manfaat dari program donasinya. So sekali lagi teman-teman bisa nonton replay semuanya dan ini videonya bagus-bagus teman-teman. Ada 20 replay yang sudah dipost, nanti 21 sama ini sama 22 sama punya Mas Teguh mungkin. Yang kayak gini nih saya ngisi, teman-teman bisa lihat ada fotonya saya. Dan ada yang dari NFC, ini adalah NFC VIP ya, ini bonus NFC VIP mentoring ya. Saya juga bahas ini trading on gaps ya, saya bahas gaps juga di sini, teman-teman bisa belajar tentang gaps di situ. So ada 20 dan kita over deliver teman-teman, teman-teman juga bisa lihat beberapa bonus yang kita kasih, teman-teman bisa claim auto climate gratis ya, senilai $8. Teman-teman bisa dapetin audio spiritual self compassion therapy, teman-teman dapat Duen Anggara relative strength and weakness. Dan teman-teman juga dapat Duen Anggara trading assistant ya. Teman-teman silahkan dioptimalkan member areanya. So itu aja bagi teman-teman yang bingung. Kalau tadi seperti pertanyaan tadi, kalau teman-teman sudah nonton semua replay yang ada di sini dan bingung gitu ya,
kemungkinan besar teman-teman belum pernah trading sebelumnya, ya saran saya mulai belajar trading. Kalau teman-teman, saya sudah share semuanya yang saya tahu di sini, di program ini. Jadi teman-teman idealnya bisa mulai sendiri. Prinsip-prinsip yang saya jelaskan di sini bisa teman-teman lakukan walaupun teman-teman trading tidak menggunakan unfill order. Misalnya teman-teman misalnya mau trading pakai candlestick pattern, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Misalnya teman-teman sudah tahu, kayak gini misalnya CAD Yen misalnya, teman-teman oke, claimnya confirm karena teman-teman bisa claim auto claim it gratis walaupun teman-teman nggak join survival to mastery, teman-teman dapat auto claim it gratis. Nanti teman-teman tinggal entry-nya gimana mas? Kalau nggak ada auto UFO-nya ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada auto UFO-nya, saya akan disable auto UFO-nya. Ya teman-teman mungkin bisa entry pakai candlestick pattern. Mungkin teman-teman tunggu harga sentuh deket-deket EMA 9, terus harga membentuk misalnya bullish engulfing, bearish engulfing, bullish harami gitu ya. Atau morning star, atau twister bottom, twister top, hammer, terus teman-teman entry menggunakan candlestick pattern. Teman-teman juga certainly bisa melakukannya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan Fibonacci, retracement, dan juga candlestick pattern juga bisa melakukannya. Kalau teman-teman suka menggunakan candlestick pattern. Jadi pada akhirnya strategi ini bisa teman-teman gunakan, teman-teman terapkan di semua bidang gitu ya, termasuk tadi ya. Di sini saya bahas tentang order flow, saya bahas tentang ini yang menurut saya ini salah satu yang penting, bagaimana membangun trading plan yang dengan baik dan benar. Ini akan suitable walaupun teman-teman pakai strategi yang saya pakai ataupun tidak. Do's and don'ts in trading ini juga sesuatu yang teman-teman bisa terapkan. Approaching trading as a business ini juga teman-teman bisa terapkan walaupun teman-teman tidak menggunakan rule yang saya pakai. Terus misalnya apalagi backtesting ini juga psikologi trading jelas apply, psikologi trading juga apply untuk semua rule trading. Meditasi juga bisa dipakai untuk semua rule trading. Appreciative inquiry juga bisa dipakai untuk semua style trading. Jadi tidak peduli technical apapun yang teman-teman gunakan hari ini, saya yakin webinar dari Trader untuk Nusantara ini bisa ngasih manfaat buat teman-teman semua. Tapi kalau teman-teman pengen belajar style yang saya gunakan, teman-teman pengen sama persis dengan saya stylenya juga boleh, tidak harus. Teman-teman bisa langsung ke sini ya, bisa langsung ke websitenya, ke www.survivaltomastery.com, atau teman-teman bisa ke dwiananggara.com juga bisa, sama aja ya, ke dwiananggara.com. Kalau teman-teman ke dwiananggara.com, teman-teman juga bisa klik di sini ya, ke dwiananggara.com ya, sama aja ya. Dan itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you sudah join dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Saya Dwian Anggara pamit dan see you on the next live. Bye-bye. Saya cek ada pertanyaan lain nggak sebelum saya tutup? Udah bye-bye tapi boleh nutup nggak? Sama aku juga tertarik program STM Mas Andi. Aku di-invite dong Mas ke grup. Oh iya, satu lagi, sorry. Bagi teman-teman yang belum join grupnya, grup Telegram. Oke, teman-teman di sini ada link untuk join grup Telegram ya. Teman-teman bisa klik di sini join grup Telegram, nanti otomatis teman-teman akan diundang untuk masuk ke grup Telegram ya. Tinggal diklik aja di sini, Anda klik join grup Telegram. Di semua webnya ada join grup Telegram. Dan nanti teman-teman kita akan continue di grup Telegram. Saya akan continue ngobrol. Jadi grupnya tidak akan saya tutup, aksesnya tidak akan saya tutup walaupun donasinya sudah ditutup. Teman-teman boleh akses ini selama mungkin yang teman-teman butuhkan. Teman-teman boleh nonton selama mungkin dan yes, silahkan dinikmatin kontennya. Jadi tetap kita akan lanjutkan. Termasuk juga grup Telegramnya teman-teman boleh ikutan juga. Oke, thank you teman-teman. Itu aja. See you and bye-bye.